adik-adik yang terkasih, yang Kak Indri sayangi dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi. Renungan kita hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, berjudul Berkata Benar. Diingatkan kembali adik-adik berkata benar. Sulit, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Yang didasarkan pada Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha memiliki segalanya. Terima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kami untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Mama bertanya kepada Tito. Tito, kamu sudah memberi makan si belang atau belum? Sudah, Mah, jawab Tito. Kalau kamu sudah memberinya makan, kenapa makanannya masih ada di dapur? Kamu yakin sudah memberi makan si belang? Belum, Mah. Maaf ya, Mah, Tito sudah berbohong. Sekarang Tito akan memberi makan si belang. Ya adik-adik, akhirnya Tito mengaku kalau Tito itu belum memberi makan si belang. Aduh adik-adik, ternyata kita tuh kurang lebih sama ya sama si Tito ya, gawat nih. Karena Tito berani berkata dusta kepada mamahnya. Kita pun pasti suka bohong juga kan, kayak tadi kayak Tito. Kalau kita bohong tuh pasti Mama tuh akan sedih dan kecewa. Sama seperti mamanya Tito tadi tuh. Pasti mamanya aduh dikira udah dikasih makan. Ternyata belum. Yuk adik-adik kita baca dari Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Siapkan Alkitabnya. Sudah? Kita buka sama-sama Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Adik-adik boleh nih ajak kakak atau adiknya di rumah atau ajak mama dan papa baca Alkitab bersama. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Adik-adik, demikianlah bacaan firman Tuhan kita. Jemaat di Efesus itu sudah mengenal Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan yang lama. Mereka tidak boleh lagi berkata dusta satu sama yang lain. Adik-adik, berkata dusta itu artinya apa sih? Iya, mengatakan perkataan yang tidak benar. Kebiasaan seperti ini akan membuat kita tidak dapat dipercaya. Kalau kita suka berbohong, akhirnya ketika kita berbicara yang sebenar-benarnya, orang sudah tidak percaya. Nah, jadi lebih enak gimana? Lebih enak kita membiasakan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Memang sulit. Tapi kalau kita mengatakan yang sebenarnya, keuntungannya sangat banyak. Keuntungan yang paling utama, kita dapat dipercaya. Kalau kita melakukan kesalahan, lebih baik meminta maaf daripada kita berbohong, berkata dusta. Belajar yuk sama-sama. Kak Indri juga mau belajar untuk berkata yang benar. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami selalu mengatakan yang benar. Jangan berkata dusta. Tuhan bantu kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai pikiran kami, menguasai
perkataan yang keluar dari mulut kami, sehingga kami mampu memperkatakan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang maha luar biasa, kami memohon dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga sama seperti kita, mau belajar berkata yang benar. Dadah, Tuhan memberkati.